Di video kali ini kita akan membahas tentang kekongruenan dan kesebangunan dalam segitiga. Hal ini merupakan hal yang penting ya, karena dalam geometri nanti kalau kita akan membuktikan dalil-dalil yang lebih lanjut ya, misalnya kayak dalil Menelaus ataupun dalil Seva, dalil Stewart dan lain-lain, pasti semua berangkat dari kesebangunan dan kekongruenan. Jadi saya harap dengan kalian menonton video ini, kalian harus bisa membedakan kekongruenan dan kesebangunan. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama saya akan bahas dulu tentang kekongruenan. Jadi kekongruenan itu memiliki 5 postulat. Yang pertama ada SSS. S itu side ya, jadi saya akan simbolkan dulu biar tidak bingung. S itu side berarti sisi gitu ya. Kalau A itu angle atau sudut ya, sudut. Yang ini sisi. Oke, jadi postulat pertama SSS, kemudian SAS, lalu ada ASA berarti angle side angle, kemudian ada AAS, dan yang terakhir nanti ada HL. Nah, HL ini adalah hipotenus leg ya. Hipotenus itu ya hipotenusa, yaitu sisi miring, leg itu kakinya ya, kaki segitiga. Jadi ini nanti mengacu ke segitiga siku-siku ya, yang salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Oke, kita akan bahas dulu untuk yang pertama ya, SSS postulat ya, SSS postulat. Jadi untuk SSS postulat atau side postulat, kalau kita memiliki segitiga ya, segitiga, dua buah segitiga ya, misalnya ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F. Jadi segitiga ini akan dikatakan kongruen jika semua sisinya sama panjang. Jadi ini akan kongruen ya, ABC, segitiga ABC akan kongruen dengan DEF jika apa? Jika AB itu sama dengan DE. Lalu AC akan sama dengan DF. Lalu BC akan sama dengan EF. Ya. Jadi yang sama itu adalah apa? Sisi-sisi yang bersesuaian, yang cocok. Jadi AB ini kan pasangannya ke sini, AC ini pasangannya ke sini, CB ini pasangan ke sini. Atau enggak seperti ini. Misalkan segitiga ini misalnya kita rotasikan ya. Nanti kalian lihat, jika kalian memiliki informasi nilai panjang dari sisi segitiga itu dan kalian lihat semuanya sama, ya udah, itu kongruen. Seperti itu. Kenapa disebut dengan kongruen? Kongruen itu adalah jika dua buah segitiga ya sama bentuk, tapi ada satu lagi sama besar. Makanya sering disebut same shape ya, same shape dan same size gitu. Nah, bagaimana kalau untuk segitiga yang sebangun? Kalau yang sebangun itu hanya sama bentuk ya. Besarnya gimana? Besarnya tidak sama, belum tentu sama. Jadi bisa aja lebih kecil, bisa aja lebih besar seperti itu. Semacam dilatasi ya, atau perbesaran. Jadi ketika kita punya segitiga yang memiliki sisi yang sama panjang semuanya ya, persis sama, maka itu adalah segitiga yang kongruen seperti itu ya. Nah, nanti balik lagi, kalian bisa mengkonverskan kalimat yang tadi jika segitiga itu kongruen jika apa? Jika sisi-sisinya sama panjang. Oke? Nah, sekarang yang kedua ada SAS ya, berarti SAS itu apa? Side angle side gitu ya. Side angle side. Jadi sama, saya misalnya punya segitiga. Ya. Kalau misalnya, saya kasih nama dulu, ini A, B, C, D, E, F. Oke. Nah, kalau misalnya diketahui AB, panjang salah satu AB ya, sama dengan DE ya. Sama ya, sama panjangnya. Kemudian sudut setelah sisi itu ya, misalnya ini ya. Misalnya ini ya. Sudut ini sama besarnya. Jadi sudut apa itu? Sudut CAB itu akan sama dengan apa namanya ini, DEF ya. DEF.
bukan DEF tapi EDF ya. Sudut EDF ya. Kemudian setelah itu kan side angle side ya, berarti satu lagi side ya. Side-nya setelah angle itu tadi. Jadi kalau kita ngebacanya dari sini, berarti angle, lalu kan ketemu apa lagi? Ketemu side ya, atau sisi. Sisi apa? AC. Dan sisinya misalnya sama, AC sama dengan DF. Maka dapat dikatakan bahwa segitiga ini dua-duanya kongruen ya. Jadi itu kalau untuk secara side angle side postulat ya. Nah, yang ketiga, bagaimana kalau yang angle side angle postulat? Oke. Angle side angle postulat. Nah, saya gambar lagi segitiganya. Saya kasih nama ini A, B, C, D, E, F. Oke. Angle side angle. Jadi misalnya saya memiliki sudut, misalnya sudut ini ACB. Kita tahu bahwa ACB ini rupanya sama panjangnya dengan DFE. Ya. DFE. Lalu setelah itu karena angle side angle, jadi side ya. Side-nya yang mana? Yang ini atau yang ini, terserah. Misalnya yang ini, FD ya. Berarti FD, kita mulai dari sini aja, CA ya. Karena tadi mulainya startnya dari segitiga yang kiri, tapi nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak ada masalah karena ini sama dengan ini sama dengan ini, sama aja ya dibaca dari kiri ataupun kanan. CA sama dengan FD gitu ya. Dan yang terakhir karena itu angle side angle ya. Berarti kalau angle tuh apa lagi? Angle-nya yang ini ya kan, kemudian ini sisi, kemudian ketemu angle yang ini lagi, misalnya ini ya. Berarti angle apa ini? CAB ya. CAB rupanya sama dengan angle FDE. Nah, jika kita memiliki sifat seperti ini, maka ini dikatakan apa? Kongruen ya. Kongruen juga ini. Dan bisa kita converse juga. Jadi sebuah segitiga kongruen, sebuah segitiga dikatakan kongruen jika apa? Jika memenuhi postulat ASA ini atau angle side angle ini. Oke ya. Kemudian kita berangkat ke yang 4. Yang keempat itu ada AAS ya. AAS postulat ya. Oke. Misalnya kita lihat sudut ini, misalnya CAB ya, CAB, sudut CAB rupanya sama dengan sudut FDE. FDE ya. Dari angle tadi ya, sama besar. Oke. Selanjutnya angle lagi ya. Mau angle yang ini atau yang ini terserah, misalnya yang ini ya, yang ini. Ini. Nah, lalu kita tahu juga misalnya angle dari ABC itu sama dengan angle dari DEF. DEF gitu ya, karena angle side. Selanjutnya kemudian kita memiliki sisi. Jadi habis angle sisinya yang mana? Yang ini dong ya, karena kita harus kayak apa ya, muter gitu. Entah mutarnya searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Berarti sisi BC ya. Maka misalnya kita juga punya BC, itu panjangnya sama dengan FE ya, panjangnya sama, maka dua segitiga ini dapat kita katakan segitiga yang kongruen juga. Ini jika memenuhi angle side postulat atau sudut-sudut sisi ya. Selanjutnya yang kelima, yang terakhir ya. Jadi dia hanya 5 saja. HL ya. HL itu tadi hipotenus leg ya. Nah, ini sebenarnya hasil turunan juga dari angle side tadi ya, tapi pada segitiga siku-siku ya. Jika kita memiliki segitiga siku-siku, misalnya seperti ini, saya gambar lagi satunya misalnya begini ya. Saya kasih nama ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F. Kita tahu kalau segitiga siku-siku sudah pasti ada siku-sikunya ya, ada sudut siku-sikunya salah satu. Ya pastinya satu ya. Kalau dua gimana jadi segitiga, nggak mungkin ya. Nah, jika misalnya diketahui
sisi miringnya sama, ya. Sisi miringnya sama. Jadi sisi miringnya BC dengan FE. Dan juga salah satu kakinya sama, ini kan kaki ya, leg ya. Kalau ini sisi miring ya, hipotenusa gitu ya. Maka salah satu kakinya sama, katakanlah CA ya. Entah CA atau AB gitu ya. Misalnya CA sisi yang bersesuaian berarti FD gitu ya. CA sama dengan FD atau ya berarti atau ini bisa salah satu ya. Kalian bisa pilih salah satu atau AB yang sama dengan DE. Nah, dengan dua hal ini aja sebenarnya kita sudah bisa menentukan bahwa segitiga ini kongruen. Tidak perlu 3 ya. Dengan dua informasi ini saja kita bisa mengatakan ini kongruen, apalagi 3 begitu. Tapi kalau misalnya untuk yang postulat 4 sebelumnya ya, 1 2 3 4 ini, yang ini itu harus 3 data yang harus kita tentukan dulu sebelum kita bisa menentukan apakah segitiga itu kongruen. Ingat, yang pertama itu sisi, kemudian sisi sudut sisi, oke? Kemudian sudut sisi sudut, lalu sudut sisi, dan yang terakhir adalah sisi miring dan sisi tegaknya, salah satu sisi tegaknya. Karena L ini leg itu bisa diartikan sisi tegak dari segitiga siku-siku itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kesebangunan segitiga. Tadi dikatakan bahwa dua buah segitiga itu akan sebangun jika apa? Jika sama bentuk, tapi tidak dikatakan bahwa besarnya sama. Karena kalau besarnya sama itu disebut dengan kongruen. Tapi kalau sebangun itu sama bentuk dan ukurannya ya bisa berbeda. Dalam artian bisa lebih besarnya atau lebih kecilnya dengan mengikuti rasio tertentu gitu ya. Saya belum gambar dulu untuk kesebangunan segitiga itu ada 4. Nah, yang pertama angle, kemudian angle, lalu ada side angle, kemudian ada SSS. Nah, perhatikan, loh, kok SAS, SSS ada di sini? Bukannya ini tadi adalah kongruen? Nah, nanti saya akan jelaskan ya. Sekarang saya mau jelaskan dulu yang AAA ya, yang AAA. Yang pertama, postulat AAA atau AAA postulat. Jika saya memiliki dua buah segitiga, ya, segitiga, saya katakan ini A, B, C, segitiga ABC, ini D, E, F, ya. Nah, begini, kalau misalnya di sini adalah sudutnya sama dengan yang ini, ya, berarti misalnya bukan A ya, tapi CAB, sudutnya sama dengan FDE, oke, sudutnya sama. Kemudian selanjutnya misalnya ini ya, atau saya buat 2 ya, lengkungan gini, menandakan bahwa ini sama. Nah, selanjutnya sudut ACB sama dengan sudut DFE. Selanjutnya yang ini 3 lengkungan, sudut ABC sama dengan sudut DEF. Jika ketiga sudutnya ini sama, maka kita dapat katakan segitiga ABC ini sebangun dengan segitiga DEF ya, sebangun. Kenapa ini tidak dikatakan kongruen? Atau kenapa AAA postulat ini tidak ada pada kekongruenan segitiga? Karena kalau kita hanya mengandalkan sudutnya sama, belum tentu bahwa segitiga ini kongruen. Karena memang kongruen tadi sama bentuk iya, tapi sama besar belum tentu. Coba misalnya katakan ya, misalnya segitiga yang ini gitu ya. Lalu saya perbesar, katakan ya, saya perbesar misalnya jadi segitiga ini. Katakanlah misalnya, bilanglah berapa ya, misalnya 60 gitu. Misalnya ini 75. Misalnya yang ini 45. Lalu ini juga 60. Ini juga 75. Yang ini juga 45. Ya. Nah, sudutnya sama. Oke? Sudutnya sama, tapi panjangnya belum tentu sama. Misalnya di sini 3, ya. Misalnya di sini 3, di sini misalnya 6. Bisa saja memang 2 kalinya, atau misalnya
berapa kalinya. Jadi dia punya rasio. Makanya untuk kesebangunan segitiga tersebut memiliki rasio ya, memiliki rasio untuk sisi-sisi yang bersesuaian. Maka dari itu, jika ketiga sudutnya sama, itu bukan kongruen, tapi itu sebangun. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ada AA postulat. AA postulat. Jadi saya punya segitiga, dua buah segitiga. Misalnya ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F. Nah misalnya ya, saya tahu bahwa sudut CAB itu sudutnya sama besar dengan FDE. FDE. Oke, yang ini. Selanjutnya, saya tahu juga sudut ACB sama besarnya dengan DFE, begitu. Sudut ACB itu sama besarnya dengan sudut DFE. Ketika kita hanya punya dua informasi saja, ya, hanya dua informasi saja, ini sebenarnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa dua segitiga ini adalah sebangun. Begitu. Kenapa seperti itu? Jadi misalnya aja ya. Misalnya katakanlah ini sudutnya misalnya 40 begitu ya. Ini 40, kemudian yang ini misalnya 70. Nah, di sini berarti 40 juga kan? Di sini 70 juga. Kalau di sini 40, di sini 70, berarti di sini 180 dikurang 110 ya, berarti di sini 70 juga gitu ya, di sini 70 juga. Kalau misalnya kita udah tahu dua, sebenarnya kan untuk sudut yang ketiga itu kan ngikutin aja karena tinggal kita kurangin. Maka sebenarnya dengan dua ini saja sudah membuktikan bahwa dia sebangun, apalagi tiga, seperti itu ya. Makanya yang kedua ini AA postulat, kalau misalnya hanya kita memiliki dua informasi saja tentang sudut tersebut yang sama, maka dapat dikatakan dua segitiga itu adalah segitiga yang sebangun. Selanjutnya yang ketiga, ada SAS. Nah, SAS ya. SAS postulat. Oke. Nah. Untuk yang SAS ini memang ada juga ya di kongruen, tapi berbeda secara maknanya. Jadi begini. Jika kita memiliki dua segitiga, kemudian sisi-sisi yang bersesuaian antara dua segitiga tersebut, jika dibandingkan hasilnya adalah sama, dan juga ada satu sudut yang sama ya di antara dua sisi tersebut, maka dapat dikatakan dua segitiga ini adalah sebangun. Langsung saja, misalnya katakan ya di sini AC misalnya per AB, AC per AB, misalnya kita bandingkan ya panjang AC kita bandingkan dengan panjang AB, berarti ini kan memiliki rasio ya, kita memiliki rasio. Nah, rupanya rasionya ini akan sama dengan sisi-sisi yang bersesuaian, karena tadi AC bersesuaian dengan apa? ED ya. Sama aja sebenarnya untuk membandingkan, untuk mencari sisi yang bersesuaian kayak di kongruen tadi ya. Jadi tadi ED per DF. ED dan DF juga punya rasio juga gitu ya. Rasionya ini sama. Itu informasi yang pertama. Oke. Nah, yang kedua, jika kita memiliki sudut yang sama di antara sisi-sisi yang bersesuaian tersebut. Misalnya CAB gitu ya. CAB, sudut CAB sama dengan sudut EDF. EDF. Maka dapat kita katakan dua segitiga ini sebangun ya. Jadi kalau untuk kesebangunan, kalau ada side ya atau S seperti ini bukan artinya dia harus sama ya. Kalau di congruence itu sisinya sama. Tapi kalau untuk kesebangunan, S-nya itu yang dimaksudkan adalah rasionya yang sama. Nah sekarang yang 4, yang terakhir itu ada SSS postulat. SSS postulat. Kalau untuk yang SSS postulat atau sisi-sisi, dua segitiga ini dikatakan sebangun jika perbandingan rasio mereka, ya misalnya AC, ya AC itu dibandingkan dengan DF ya, DF itu kan memiliki rasio, betul ya. Nah rasionya itu akan sama dengan sisi yang ini AB.
dengan DE, lalu sama dengan apa? BC per EF, seperti itu. Nah, jika kita memiliki perbandingan yang seperti ini dengan hasilnya yaitu berupa rasio yang sama di antara ketiganya, maka dapat dikatakan bahwa segitiga ini sebangun. Itulah kenapa dikatakan SSS postulat. Oke, untuk kekongruenan dan kesebangunan sampai sini dulu, nanti kita lanjut lagi untuk video yang selanjutnya.